Oke, dengan Johan. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Dengar-dengar mau usaha sendiri? Ya, Bisnis apa nih kalau boleh tahu? ada rencana mah buka toko, buka buka toko jongkok di pasar gitu. Toko apa? Ikut kayak orang tua dagang bakso gitu, bahan-bahan bakso Kalau orang tua baksonya di mana? di pasar Cigondewa. Oh, kamu nanti sama di pasar itu juga. Kemarin teh udah ngecek ke Batu Jajar. Batu Jajar Ya intinya pasarnya lain, lain, pasar lain. Nggak di situ. tapi jualan bakso kan? Iya, Ya itu sih bagus-bagus juga karena basicnya udah bakso, tahu player bikinnya, gitu. suppliernya dan lain sebagainya. Ya tinggal menjalankannya bakal maksimal atau tidak ya saya tidak tahu. Cuman intinya kamu sudah pikirkan ya segala resikonya, tantangannya seperti apa, karena usaha itu berbeda sekali dengan bekerja. Sedangkan kamu sudah menghabiskan berapa tahun dengan bekerja ke orang. Nah, cuman saya tanya katanya, ya kata Pak Anwar, lokasi belum tahu. Ya. Terus yang nggak tahu ya kemarin kan, bidang usahanya juga belum tahu, dagang apa. Kalau nggak, yang belum bikin pasti teh dari orang tua sebagai donaturnya. Mau ngarahin ngasih modalnya ke mananya belum belum tahu gitu. Oh, jadi gimana orang tua juga bukan Iya, passion kamu, keahlian kamu. kalau sebut passion ya kalau dilakuin dulu juga kan sempat nyampe orang tua mah bisa diem lah di rumah. Saya ngorder barang-barang kayak gitu. Saya yang di pasar sebelum masuk ke sini teh. Cuman berhubung biar kakak mau ke pasar sekarang Nggak, maksudnya tadi nunggu orang tua untuk memberikan pendapat orang tua teh buat jongkok di sini pas enggak gitu. alokasinya. Ya lokasinya strategis enggak gitu. Tapi Jalurnya yang di jualannya, barangnya mah baksonya mah udah fix kan. bisa ke situ, bisa ke barang-barang lain kayak plastik itu kan masih ada supplier jalurnya gitu. Kenapa Gitu. masih belum ditentukan sampai sekarang? Sedangkan besok udah hari terakhir kerja juga. Ya itu jam kerja di sini buat ngecek barang sama orang tua kan berangkat subuh. Berangkat subuh teh lihat jongkoknya jalur aktif enggak gitu. Jalur aktifnya yang sering pas orang datang masuk ke pasar lewat situ enggak. Jangan sampai katanya kamu bikin jongkok di situ tapi jongkoknya itu yang paling ujung. Jadi ada Oh, jadi kriteria intinya mah mau kriteria survei tertentu. survei lokasi dulu, Iya, itu belum dilakukan karena belum. masih bekerja, belum ada waktu Iya. gitu. Ya udah intinya sih ya saya sih mendukung saja. Ya, Kalau memang konsisten, memang punya planningnya cukup jelas, jangan nanti sepi sedikit udahan, sepi sedikit ganti, ya dari bakso ganti ke plastik, plastik sepi apa? ganti lagi ke sayuran, itu menurut saya juga udah nggak benar. Kalau mau bakso, bakso fokus terus, tinggal kamu kembangkan. Yang tadinya levelnya apa, ya justru berpikirnya sih itu bisa masuk ke restoran atau ya apalah, buka usaha kafe kecil-kecilannya, baksonya dari sendiri. Jangan bakso sepi ganti setirnya ke sayuran, sayuran sepi ganti setir ke tepung terigu. Kemarinnya udah ada yang nyaranin bikin resto gitu, bukan resto kayak warung bakso gitu. Pas yang kemarin 2 tahun gak ikat kontrak, udah diliatin ada rumah, punya lahan parkir, punya tempat buat meja-meja lesehan gitu, sama janda udah diminta boleh nggak yang ini dipakai gitu tadinya. Nah, cocok ya udah tinggalin. Nah, satu lagi nih, memang keputusan ini berat pasti buat kamu, buat keluarga pun berat ya. Ya, Apakah mau lanjut kerja, apa mau mencoba berbisnis sendiri, dagang. Ya resikonya pasti ada, yaitu kalau dagang itu pasti sepi, nggak lama bangkrut, nggak tahan dong. Kita kan harus bayar jongkok, bayar biaya-biaya lainnya, ujung-ujungnya udahan. Tapi kalau kerja, bedanya apa? Bedanya tinggal menunggu tanggal 1, ya kan? Tahu beres tanggal 1. Tapi ya ada suka dukanya tentu, ya merasa tidak, karir tidak naik-naik,
atau gaji juga kok lambat dan lain sebagainya, ya itu masing-masing pasti ada untung ruginya atau enak enggaknya ya. Ya, yang saya bayangkan kan saya tahu sifat karakter kamu, ya kamu itu kan cenderung tidak begitu agresif. Sedangkan yang namanya dagang, usaha harus sedikit agresif. Agresif itu artinya berani mengambil resiko. Ya, berani berspekulasi itu udah pasti. Berkreatif udah pasti. Kalau cuma dagangnya cuma bakso gitu, kiri kanan bakso juga ya sama-sama aja yang tadi saya bilang ya. Harus punya terobosan, apakah kamu mencari kafe-kafe yang bisa ngorder ke kamu atau bakso-bakso, ya banyak sekali yang harus dipikirkan. Kalau enggak sama-sama juga dengan teman-teman jongkol lainnya, ya apa bedanya? Bahkan kamu baru, ya apa kamu banting harga? Jalan satu-satunya didinya sakit orang lebih murah. Ya tidak sesederhana itu. Ya, untung udah tipis ditambah tipisin lagi. Nggak sesederhana itu. Cuman sekali lagi saya mendukung aja kalau memang betul. Cuman tadi sorry lupa, ingat kamu lagi sudah menikah, punya istri, sudah mengandung? Belum. Nah, hati-hati kalau bisa coba ditahan, di KB dulu deh. Ya. Jangan seperti barusan saya manggil siapa? Si Adnan. Kondisi istri tidak bekerja, lagi mengandung 4 bulan. Untuk bensin pun kata Pak Anbar nggak punya. Buat bensin aja udah nggak punya. Kayak gimana tuh? Jangan sampai kondisi seperti itu. Kalau saya tahu mungkin orang tua kamu masih berkecukupan, ya. Tapi ingat, kamu sudah menikah sebagai kepala keluarga, punya tanggung jawab. Jangan nanti yang kejadiannya gitu. Lagi butuh-butuhnya dana untuk kehamilan, ini malah kehilangan kerjaan, mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya, usaha nggak jalan, atau bahkan kemarin masih bingung mau buka di mana, mau jualan apa. Waduh, saya hanya miris aja gitu, hanya aduh tolong pikirkan lagi. Karena saya sih bukannya tidak mau menerima karyawan lama untuk menerima bekerja kembali. Prinsip itu selalu saya buka. Selama dia waktu bekerja dia baik-baik saja, tidak ada masalah, bahkan punya kelebihan-kelebihan tertentu. Waktu dia mau melamar, tentunya akan diusahakan. Nah, kayak kemarin pun si Rina mau kerja lagi, tapi kok nggak datang lagi. Ya udah, nggak ada kabar, nggak ada A, nggak ada BA. Nah, itu udah saya tegasin ke dia pun. Kalau kamu bekerja lagi, ingat ya, waktu dulu ya, waktu semua keluar gini, saya udah ngomong, boleh satu hari kamu mau kerja boleh, tapi ingat gaji kamu turun lagi. Bahkan saya udah ngomong paling ke 200.000. Dan kemarin pun dia ingat, ya Pak, kemarin Bapak kan pernah ngomong di 200.000 ya, mau Pak. Nah, apakah itu bukan suatu buang waktu ya? Ya kalau dia merasa punya suami, masih ada yang mau nafkahi, tapi nggak tahu motivasi dia apa sekarang. Apakah mulai ada keretakan, suaminya mungkin mulai berkurang income-nya, istri mulai disuruh-suruh bekerja. Itu yang saya nggak tahu karena belum sempat interview ya. Suruh datang ke sini tanya nggak datang. Nah, kamu juga ingat, istri udah nggak kerja, bentar lagi takutnya hamil, kamu malah baru merintis. Sebenarnya salah, harusnya merintis dulu, udah jalan baru nikah gitu. Kalau kamu kan nggak, tapi udah, kita nggak perlu membahas yang sudah terjadi. Memang pilihannya sekarang antara lanjut dengan Cioda atau usaha. Lanjut Cioda, udah saya buka peluang. Katanya pengen kerja 9 jam. Udah, masih nggak mau. Ya, tentunya kenaikan gaji, saya udah punya pertimbangan segitu. Kenapa? Oh, kamu 2 tahun aja kamu naik 50.000 aja mau kok. Sekarang malah keburu gurung gusuh. Nah, jadi itu satu ya. Kamu berarti belum punya prinsip. Waktu itu aja kan saya bilang tuh, sayang kan 2 tahun kalau kamu kerja gaji kamu udah berapa? Betul? Tapi kan kamu lah santai aja. Setengah bulan, setahun nggak mau lagi, 2 tahun nggak mau lagi di kontrak lagi. Ya udah. Sekarang kondisi gini kamu merengek, pengen kalau bisa mah sekian. Tapi ingat, ada lagi satu
tolak ukur saya. Ingat, kenapa karyawan agak ditahan gajinya? Karena belum sanggup berjualan online. Itu standarnya juga nggak dinaik-naikin. Berapa, hanya 400.000 dengan kondisi berapa item gitu ya, saya lupa, 4 item. Kalau dulu mah nggak 400.000 atau 4 item. Gitu. Kamu dalam 2 bulan sebelum jatuh tempo kontrak dan setelah tanda tangan kontrak 2 bulan, jadi 4 bulan berturut-turut harus bisa seperti itu. Dan itu tidak semua orang bisa, termasuk kamu juga nggak bisa. Jadi ya kamu usaha di luar boleh, ini aja yang tinggal making aja, barang sudah ada, kamu cuma tinggal mengupload. Tidak semudah itu. Jadi ini bukan apa-apa, ini juga menjadi introspeksi kamu. Apakah di luar sana aku jagang bakso akan lebih mudah? Saya tidak tahu. Saya mau nggak mendoakan, wah susah loh. Nah, tapi terbukti kamu 2 tahun suruh jualan online hanya dengan omset 400.000 saja. Tidak bisa. Nggak usah diperdebatkan. Itu hanya pola pikir saya aja ya. Kenapa 400.000 dan lain sebagainya. Ya itu aja juga tidak semua orang sanggup. Bukan kamu saja. Banyak kan yang tidak sanggup. Termasuk Elma, gitu, Sandi. Gitu. Dari situ saya menarik kesimpulan. Ya, itu salah satu juga indikator. Tapi tetap naik loh. Bukan berarti nggak naik. Ya. Dan ingat, kamu sekali lagi waktu kamu 2 tahun kemarin tidak mau dikontrak, kamu sendiri yang menghambat gaji kamu nggak naik, nggak apa-apa, atau kecil nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu harusnya di situ kamu introspeksinya. Tapi nggak apa-apa kalau orang tidak mencoba, penasaran, nggak tahu. Ya, makanya saya sih cuman oke, silakan coba. Cuman saya cuma nanti besok kamu tanda tangan ini. Dengan ini saya berjanji tidak akan merengek-rengek gitu kalau sampai. Ingat ya, dunia itu berputar. Jadi jangan sombong. Si Rina pernah sombong. Saya pernah tawarin jadi supervisor, jawabannya tidak tertarik, Pak. Oke, sabar. Benar kan, Data? Inisiatif pengen kerja lagi sini. Iya. Tapi waktu dia kemarin membatalkan tidak datang, memang saya jujur, saya nggak nanya lagi kapan mau datangnya. Karena dia bilang anaknya tawuran. Ya udah saya biarin. Taunya malamnya kok nggak ada konfirmasi, Pak, boleh besok jadi datang boleh nggak, atau kapan gitu janjian lagi? Enggak ada. Sampai sekarang. Ya udah, berarti masih setengah hati. Nah, jadi balik lagi, saya cuma punya prinsip menerima karyawan lama untuk bekerja lagi, tapi punten kalau gajinya turun. Dan supaya kamu jangan nantinya merengek-rengek, aduh Pak, masa segitu sih Pak, gitu. Ngerti nggak? Mungkin sekarang belum ada bayangan kan? Amit-amit orang rek asup di Cioda mual. Jangan sompral begitu. Dunia kecil. Saya juga pernah ngomong ke karyawan lain. Bener aja. Balik lagi, nanya lagi. Dan itu bisa terjadi. Saya nggak bilang harus ya. Saya nggak bilang kudu ka Cioda gitu. Tapi yang sudah-sudah banyak, makanya kita jangan saling sompral. Saya bilang, wah nggak butuh Johan. Enggak. Kamu juga, siga perusahaan deui. Pak perusahaan sok nggak usah diungkapkan, cukup di hati aja. Nah dalam kesempatan ini cuman saya bilang, punten kalau gajinya turun lagi, tapi saya nggak mau dengar kamu bernego-nego, Pak, masa sih segitu, bisa nggak segini, karena kamu sudah tanda tangan. Kalau iya pun saya akan nggak banyak ngomong, siap bos, langsung kerja dengan gaji hanya 2 juta saja gitu. Ya itu mah nggak apa-apa, nggak mau ya jangan gitu, ngerti nggak? Ini hanya berandai-andai. Siapa tahu setahun lagi, atau baru 5 bulan kamu udah datang lagi. Ngerti nggak? Jangan sompral. Kita intinya, saya juga nggak mau sompral, bakal nggak mungkin apa. Segala sesuatu di dunia mungkin. Oke, itu aja. Semoga sukses, berjalan segala rencananya. Ya, cuman intinya harus kreatif. Nggak kreatif kamu nggak bisa dagang, nggak kreatif, lebih agresif kamu terlalu pasif, takut terlalu bager rasuna nama, nggak bisa juga. Kamu udah sering saya ajarin, suruh ke plaza ngecek harga, nawar apa, itu bagian daripada berbisnis. Tekniknya gimana, kalau saya di otak banyak gitu. Banyak teknik-teknik sebenarnya kalau gitu.
untuk mendapatkan nilai yang termurah kan. Kalau kita belanja kan murah dong. Jual setinggi mungkin, kalau beli semurah Semurah mungkin. Itu prinsip berdagang supaya untung kita maksimal. Nah, itu yang jarang dipunyai oleh semua orang. Ngerti nggak? Saya nggak bilang kamu nggak bisa, tapi saya cuman ngajarin prinsip-prinsip berdagang itu cukup ya nggak sesederhana yang dibayangkan. Jual murah pasti rame. Enggak juga. Nggak berarti murah pasti. Ya, kalau murah banget, untung kita nggak ada juga. Sama, kerja bakti. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Tentang kontraknya cukup yang Bapak jelasin. Nah, ini mah sekedar buat ini aja. Supaya kalau kamu nggak ada. Jo, ya bacain lah, Jo. Siap gak, Wede? Oh, siap, Bos. Ya, jadi teguh dulu loba nego gitu. Ngerti nggak? Ya. Walaupun nggak tahu kapan atau tidak terjadi lagi ya, syukur-syukur kamu jadi sukses gitu. Ini mah buat antisipasi, bukan kamu saja, semua saya akan begini karena terlalu banyak yang merengek-rengek lagi. Oh, termasuk si ini kemarin ada mantan saya juga udah keluar masuk berapa kali. Aduh, udah saya iniin. Ada cewek tahu yang agak gemuk-gemuk kemarin. Yang sangkatan Bu Susi kayaknya ada. Nah, bukan Uci siapa? Barengan itu apa? Ingat tahu kok Bu Susi sama tahu Kepawir cuma. Tapi pas dilihat-lihat, aduh dia teh udah keluar berkali-kali, udah gitu masih punya utang juga. Udahlah, nggak pusing saya. Ibu-ibu. Okay. Ada lagi mau disampaikan? Paling makasih aja selama 5 tahun. Iya, sama-sama. 5 tahun di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf, banyak apa ya bikin kesel, kurang kinerjanya kayak gitunya. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu dulu aja. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yuk.